Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat Isya dan sholat tarawih Masjid Al-Mu'minin rahimani wa rahmatullah. Di kesempatan kultum yang singkat ini kami diamanai untuk menyampaikan masih dalam tema putar Ramadan, apalagi masih di awal-awal Ramadan seperti malam hari. Ada beberapa yang ingin sampaikan. Yang pertama, bahwa bulan Ramadan itu adalah syahrus syiyam, bulan untuk kita melaksanakan puasa. Bahkan puasa yang ada di dalam bulan Ramadan itu bukan sunnah, tapi wajib, ya. Wajib bagi setiap muslim yang mukallaf, yang sudah balik, akalnya juga sehat, fisiknya sehat, tidak sedang safar, maka dia wajib. Hari pertama tadi saya sudah mendapati ada orang siang bolong makan di pinggir jalan. Mudah-mudahan hanya satu itu aja. Mudah-mudahan di RW 2 nggak ada. Di RW berapa ini? RW 6 ya? Nggak ada ya? Aman ya? Aman. Bahwa puasa Ramadan itu wajib. Orang yang tidak puasa Ramadan karena mengingkari fardunya Ramadan, syariat Ramadan, para ulama sepakat orang itu telah keluar dari agama Islam. Kalau mengingkari, ya, kalau mengingkari. Nah, bagaimana kalau tidak puasanya bukan karena mengingkari, misalnya karena malas, karena pergaulan dan seterusnya, artinya dia tetap menanggung kewajiban, cuma nggak puasa. Maka tidak puasa tanpa udzur seperti itu masuk dalam kategori dosa besar. Jadi ini bukan dosa kecil, bukan remeh-temeh, tapi ini dosa besar. Saya punya kitab judulnya Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar. Salah satu yang dicantumkan oleh penyusun kitab itu, salah satunya adalah tidak puasa Ramadan tanpa udzur. Bahkan Az-Zahabi mengatakan orang yang tidak puasa tanpa udzur, bukan karena sakit atau alasan-alasan syar'i yang lainnya, maka perbuatan tidak puasa itu lebih berat di sisi Allah daripada zina, daripada minum khamr. Alhamdulillah mudah. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, bulan Ramadan adalah bulan puasa. Maka mari kita pastikan keluarga kita, anak-anak kita semuanya puasa. Khususnya yang memang harus puasa, kecuali yang memang misalnya sedang haid dan ada udur-udur yang lainnya. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun masih anak-anak, belum balik, maka mesti dilatih. Para salafun saleh dahulu membiasakan anak-anaknya meskipun mereka masih kecil dilatih untuk puasa. Kalau perlu biar tidak nangis, biar terbiasa, dibuatkan mainan atau apalah yang membuat mereka kemudian mau melaksanakan puasa. Agar terlatih. Karena kalau tidak dilatih dari kecil, nanti pada saatnya ketika sudah waktunya puasa, sudah lazim baginya puasa, kadang-kadang kalau tidak terlatih, dia tidak melaksanakan. Sahur ikut sahur, ya, buka juga ikut, tapi di luar rumah dia tidak puasa. Alhamdulillah. Jadi mari kita latih sejak ini anak-anak kita untuk melaksanakan puasa. Dan kalau kita melihat ada orang tidak puasa, kita biasakan untuk peduli, untuk paling nggak kita menegur. Kok nggak puasa Pak? Kok nggak Pak? Tegur. Karena mesti dibikin pelanggaran itu sebagai suatu keburukan. Dalam kesan, dalam benak masyarakat, pelanggaran itu paling nggak orang itu merasa malu. Jangan sudah melanggar nggak malu, bahkan lebih galak daripada yang puasa. Ya Pak ya, kadang-kadang ada orang nggak puasa diingatkan untuk merokok lagi.
malah yang puasa jadi ngepet. Nah ini jangan salah, pelanggaran harus dikesankan sebagai satu keburukan. Jadi budaya untuk mengingatkan amar ma'ruf nahi munkar itu, apalagi masih awal-awal ya. Para jemaah sekalian, Ramadan selain syahrul siyam juga syahrul qiyam, bulan untuk kita di samping di siang hari melaksanakan puasa Ramadan, maka di malam hari kita disyariatkan untuk melaksanakan qiyam Ramadan atau sholat tarawih. Maka alhamdulillah masjid kita penuh sesak seperti ini, dan mudah-mudahan seperti ini bertahan sampai akhir. Siap? Siap ya, saling ingatkan. Kalau ada temannya yang kemarin sekarang tarawih nggak tarawih, ayo diingatkan, diajak. Jangan sampai tarawihnya cuma sepekan pertama. Di masjid sana itu sepekan pertama penuh, setelah itu mulai kosong. Di sana Pak, ya di sini insya Allah enggak ya, insya Allah enggak. Jadi insya Allah harus peduli, karena di masyarakat ya jangankan tarawih, kadang sholat 5 waktu saja ini disebut tidak Islam, nggak mau, KTP-nya Islam ya, tapi tidak sholat. Saya suka ya kalau sholat subuh itu kadang-kadang dapati ada warung itu bukanya 24 jam, warung kopi atau apa gitu. Pas kita berangkat dia nongkrong nyantai ya. Saya salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, alhamdulillah masih jawab, ya masih jawab, ya dia senyum ya, dia senyum. Ya, harapannya setelah itu terus ya inilah ikut sholat gitu ya. Saya pulang masih di situ. Saya salami lagi, assalamualaikum Pak, sholat Pak gitu ya. Tapi minimal dengan itu kita sudah ingatkan. Jangan sampai kita lewat begitu saja, karena nanti kita akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban. Ini sholat fardu. Nah kita levelnya dengan lagi bab sholat fardu. Kalau sholat fardu insya Allah beres ya, insya Allah sudah beres. Nah sekarang di bulan Ramadan ini ada qiyam Ramadan, ada sholat tarawih, yang itu syariatnya sebulan penuh, 1 bulan, dan sunnahnya itu dilakukan berjamaah di masjid. Jadi mana yang lebih utama Pak Ustadz antara sholat sendirian di rumah di akhir malam sama dilakukan seperti malam ini, habis sholat isya terus langsung sholat tarawih berjamaah? Lebih utama berjamaah bersama kaum muslim daripada sendirian tapi di akhir malam ya. Jadi para jemaah sekalian, sholat tarawih ini disyariatkannya bukan pekan pertama saja, tapi sampai 1 bulan. Dan justru ya semakin akhir semakin ditingkatkan kesungguhannya, mujahadahnya. Mudah-mudahan nanti semakin akhir semakin penuh ya, semakin penuh semakin semangat ya, karena memang begitulah yang seharusnya. Dan diusahakan Bapak Ibu sekalian kalau sholat tarawih mengikuti sampai selesai. Ya, di sini imamnya sholat tarawih terus nanti dilanjut witir. Imamnya witir ikut sampai witir. Ya, meskipun boleh juga bapak-bapak misalnya ada habis sholat dapat 8 rakaat seperti ini terus pulang, boleh nggak? Boleh, sah, sah. Tapi kurang utama. Yang lebih utama itu ikut sampai selesai. Ya, ikut sampai selesai. Kenapa? Dalam satu hadis diterangkan, man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul laila. Ya. Siapa yang sholat bersama imam, ya, siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka dicatat baginya seperti sholat sepanjang malam, seperti sholat semalam suntuk ya. Sholat kita ini saya udah dipesan-pesan tuh sama Pak Haji Taufik ya, semua imam semua ini bacanya yang pendek-pendek ya. Ini tujuannya untuk ngomong jamaah pendek ya. Kita sudah berusaha untuk tidak panjang-panjang. Nah dengan kita ikut sholat bersama imam sampai selesai, meskipun durasinya kayaknya nggak sampai setengah jam saja, tapi insya Allah dapat nilai seperti sholat sepanjang malam. Amin. Seperti sholat semalam suntuk ya, kurang lebih 10 jam. Kayaknya nggak ada deh orang yang di masjid ini yang sanggup sholat selama 10 jam non-stop. Ada nggak?
Ada Pak Tentara aja mungkin berdiri juga nggak sanggup ya, apalagi kita ya. Nah, oleh karena itu sabar sampai selesai dan sekali lagi saya mengajak kepada kita semuanya untuk ya menjaga komitmen sholat tarawih ini sampai ujung, sampai akhir. Siap dulu? Ya. Oh, yang di atas, yang di bawah siap ya Bu ya. Nah, jadi jangan nanti sepekan pertama udah sepi nih, ya. Nah itu sholat tarawih itu hanya ada di dalam bulan Ramadan. Para jemaah sekalian, selain Syahrul Qiyam, bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Maka di antara ciri khas ya hal yang menonjol pada bulan Ramadan selain tarawih juga mari banyak membaca Al-Quran. Yang belum lancar justru kesempatan untuk melancarkan. Yang bukan saja belum lancar, belum bisa, justru kesempatan di bulan Ramadan ini untuk belajar ya membaca Al-Quran. Jangan sampai dari tahun ke tahun usia nambah tapi baca Quran tidak meningkat. Nah, yang belum bisa baca Quran belajar, yang belum lancar dilancarkan, yang sudah lancar mari di bulan Ramadan ini kita makmurkan, diantaranya adalah dengan banyak membaca Al-Quran. Ya silakan masing-masing punya atau menetapkan target bacaannya, sekedar untuk menyemangati ya, dan kita ini merasa oh ternyata orang-orang dahulu itu sangat luar biasa ya, kesibukannya sama, waktunya sama, tapi kok bisa ya. Nah, di antara bacaan-bacaan yang kita telaah itu menyebutkan bahwa orang dahulu itu kalau di bulan Ramadan itu ada yang setiap satu pekan khatam, ada yang 2 hari, 3 hari sekali khatam, ada yang ya 2 hari khatam, ada yang sehari khatam. Bahkan Imam Syafi'i konon katanya itu 1 bulan itu khatam 60 kali, berarti 1 hari khatam 2 kali. Nah, kira-kira jamaah ini mau khatam berapa kali? Pak, oh, kira-kira mau punya rencana, punya keinginan berapa kali khatam? Bapak-bapaknya? Nah, silakan saja ya. Paling enggak dengan itu memotivasi kita bahwa bulan Ramadan itu bulan Al-Quran. Nah, diantaranya adalah kita wujudkan dalam bentuk banyak membaca Al-Quran. Tadarus bisa ikut di masjid ada, ya, di musola di sekitar kita juga ada. Kalau misalnya ya di rumah, kita jadikan rumah kita itu jangan sampai sepi. Kata Rasulullah, jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Ya, jangan seperti kuburan. Maka di antara ya rumah kita tidak seperti kuburan, di antara kita gunakan untuk sholat sunnah, sebagian sholat sunnah kita kerjakan di rumah, ya, baca Quran maupun yang lain-lain. Jadi para jemaah sekalian, bulan Ramadan adalah Syahrul Quran. Nah, di samping itu bulan Ramadan adalah Syahrul Ihsan. Syahrul Ihsan, bulan untuk kita meningkatkan perbuatan ihsan kita, perbuatan baik kita kepada orang lain. Ya, di hari-hari biasa kita sudah berusaha baik, di Ramadan ditingkatkan lagi. Di luar Ramadan kita sudah sedekah, di dalam Ramadan kita tingkatkan. Nampaknya tadi malam sudah dibahas tentang bab ini, saya tidak ingin banyak di sini. Para jemaah sekalian, bulan Ramadan juga dikenal sebagai Syahrul Doa, bulan untuk banyak doa, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita manfaatkan utamanya ketika siang hari. Ketika siang hari kita berdoa kepada Allah, karena doa bagi orang yang soleh itu makbul. Rasulullah pernah menyebutkan ada 3 golongan, 3 jenis orang yang doanya itu tidak ditolak, tidak akan sia-sia, tidak akan tertolak. Siapa? Di antara adalah orang yang soleh sampai dia iftar, sampai dia berbuka. Oleh karena itu, penjelasan Rasulullah ini untuk memotivasi kita untuk di antaranya memanfaatkan saat-saat kita berpuasa untuk berdoa. Doa apa saja yang baik-baik, tidak mesti bahasa Arab. Ya, karena kalau bahasa Arab ya sebagian punya keterbatasan. Pokoknya yang dalam benak kita, keinginan baik dalam pikiran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain tidak dalam sholat ya tidak harus pakai bahasa. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Kiranya ini saja yang saya sampaikan, saya hanya dibatasi 15 menit ya, jadi nggak lama-lama biar zamannya nggak kapok ya. Dan karena itu ya tadi sholatnya nggak boleh lama-lama, kulitnya juga nggak boleh lama-lama, jadi karena memang akan ada nasihat-nasihat setiap hari. Oleh karena itu demikian saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan Ramadan kita pada tahun ini lebih baik daripada sebelumnya. Dan mari kita kuatkan niat kita, azam kita, puasa kita lebih baik, qiyam kita, terawih kita lebih baik ya, Quran kita lebih baik ya. Makanya tema ini disampaikan, diulas lagi ini untuk mengingatkan ya, kita dari awal punya atau membangun komitmen untuk itu. Jadi tidak kemudian nanti terawihnya sepekan sudah sepi ya. Kita ingin begini, suasana begini sampai ujung, sampai Ramadan, sehingga kita sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Aku lupa ya, ada astagfirullahaladzim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.